Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah syaitan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi ulumihim fid dharain kama naqra'uha aidan bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina lahadini aklihal fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 September 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya. Sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir Nur Qabasun Nurul Kitabillahil Karim halaman 117. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup dari surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang isinya adalah tentang mukjizat As-Sayyidil Masih. Mukjizat yang Allah berikan kepada As-Sayyidul Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Wa ba'da dzikri dzalikal yaumir rahib. Wa ba'da dzikri dzalikal yaumir rahib, setelah menyebut firman Allah sebelum ayat ini menyebut sebelumnya tentang al-yaumir rahib, hari yang sangat menyeramkan, hari yang sangat menakutkan, yaitu hari kiamat itu kemarin. Wa ma fihi minasyada'idi wal ahwal, dan apa saja yang terjadi pada hari itu dari segala macam kesusahan-kesusahan. Setelah itu maka adatil ayatul karimatu, kembali lagi ayat firman Allah menyebut tentang hadis khusus. Ya. Udah selesai. Baik, yang baru suratul Maidah, dirasatu suratul Al-An'am, ya, tentang surat Al-An'am. Ini Al-An'am surat yang kelima, ya, suratul An'am adalah urutan surat yang kelima. Baina yaday surah, artinya pendahuluan tafsir suratul An'am.
Jadi sepintas kilas tentang isi daripada suratul An'am sebelum nanti akan kita mengkaji secara rinci. Suratul An'am hiya ihdas suwaril makkiyah. Suratul An'am adalah salah satu surat-surat Makki. Artinya surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu panjang-panjang ini. Al-An'am termasuk surat yang panjang, ayatnya banyak. Allati yaduru mihwaruha haulal aqidah. Yang mana suratul An'am ini atau kebanyakan surat Makkiyah ini yaduru mihwaruha haulal aqidah, membahas tentang akidah. Jadi umumnya surat-surat Makkiyah akidah. Ya. Nah, nanti kalau udah sampai di Madinah surat Madaniyah, nah itu baru syariah. Jadi yang di Mekah ini yang ditanamkan itu adalah akidah atau usul-usul pokok-pokok dasar-dasar akidah. Usulul iman, dasar-dasar iman. Wa takhtalifu fi ahdafiha wa maqasidiha anis suwaril madaniyah, berbeda pokok-pokok yang dibahas pada ayat-ayat dan surah-surah Madaniyah yang turun sesudah Nabi hijrah di Madinah. Allati ta'tani bil ahkami syar'iyyah. Kalau surat-surat Madaniyah itu membahas tentang hukum-hukum syariat. Jadi ada akidah, ada syariat. Kalau akidah itu keimanan, rukun iman yang 6. Nah, kalau syariat ini rukun Islam. Allati tunazzimu wa turattibu syu'unal muslimin. Nah, kalau hukum-hukum syariah tunazzimu, ya, tujuannya adalah mengatur syu'unal muslimin, urusan kaum muslimin. Jadi hablun minan nas gitu. Nah, kalau itu hablun minallah. Wa qad tanawalat hadhihi suratul karimah al-qadayal kubra li usulil akidah. Karena berhubung Al-An'am ini surat Makkiyah, tadi dikatakan umumnya surat Makkiyah membahas tentang akidah. Demikian juga suratul An'am ini, ya, mencakup qadayal kubra. Artinya masalah-masalah besar yang menyangkut akidah. Tidak lain adalah qadiyatul uluhiyah, tentang ketuhanan. Qadiyatu ar-risalah wal wahyi. Nah, tentang kerasulan. Ini kan rukun iman yang kedua, iman sama Allah, iman kepada para rasul. Qadiyatul bahsi, ya, qadiyatul bahsi, demikian juga hari kiamat wal jaza. Nah, ini kan rukun iman yang 6. Ya. Allah, iman sama Allah, iman pada para rasul, iman dengan adanya hari pembalasan. Walihada najidul haditha fi hadis surati surat al-an'am mustafidhan yaduru bisyiddatin haula hadhil usul asasiyati salah. Oleh karena itu akan kita jumpai ini, akan kita dapatkan pembicaraan pada surat An'am ini mustafidhan, secara lengkap. Yaduru, berputar sekitar apa ini? Sekitar pokok-pokok akidah yang 3. Apa itu akidah yang 3? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul atau para Rasul Allah, dan iman kepada adanya hari pembalasan. Wa najidu silahaha bidzalika al-hujjatad damirah. Dan akan kita dapati pada surat Al-An'am ini dalil-dalil, silahkan senjata, dalil-dalil yang damirah, dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang qat'i, barahin sati'ah, sama juga tuh, ala sidqil Quran, yang menunjukkan dalil tersebut atas kebenarannya Al-Quran. Wasidqi ma nazala alaihi Quran, dan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan atasnya Al-Quranul Karim. Nah, ini semuanya adalah usulul akidah. Wala ajaba fi dzalik, dan tidak mengherankan. Fa inna suratan nazalat di Makkah.
tidak mengherankan kalau surat ini membahas tentang akidah gitu. Kenapa nggak menjadi heran? Karena turunnya di mana? Di Mekah ya. Nah, di Mekah ini yang dihadapi tidak lain adalah kaum musyrikin. Ya. Di Mekah ini yang dihadapi adalah kaum musyrikin, penyembah berhala. Ma barihu ya'budunal asnam. Mereka ini ya baru saja yang masuk Islam itu baru saja meninggalkan penyembahan berhala. Jadi orang-orang Islam yang baru saja Islam di Mekah baru saja ninggalin nyembah berhala. Oleh karena itu perlu ya penguat akidah. Wa yata'assabuna li alihatihimul maz'umah. Mereka baru saja meninggalkan Tuhan mereka. Yata'assabun, mereka itu sangat fanatik kepada Tuhan mereka. Al-maz'umah, yang mereka sangka itu sebagai Tuhan, padahal itu batu. Ta'assuban, fanatiknya mereka. Ya pukul khayal ya. Artinya ta'assub mereka terhadap Tuhan mereka itu ya pukul khayal, melebihi daripada hayalan. Fakanatil ayat tuqimu alaihimud dalailal qati'ah. Maka ayat-ayat dalam suratul An'am ini menyampaikan kepada mereka dalil-dalil bahwa yang mereka sembah itu enggak benar gitu ya. Bitorikil ikna wal ilzam, dengan cara apa ayat ini mengajak mereka beriman dengan dalil yang sangat ya, al ikna, memuaskan, wal ilzam, seandainya mereka menggunakan otak akal sehat niscaya mereka akan terima itu. Litafsira min hiddati jabarutihim wa tughyanihim, bisa menghancurkan ketajaman kesombongan mereka. Jadi mereka itu sombong, nah itu harus dihadapi dengan dalil yang kuat sehingga mereka itu nanti menyadari kalau yang mereka sembah itu tidak benar, yaitu batu. Nah itulah seputar ya, secara ringkas tentang apa yang akan disebut dalam suratul An'am. Nah, kemudian kita lanjut dengan uslubun mutamayyidun. Nah, apa uslub? Cara yang berbeda. Nah, maksudnya apa cara yang berbeda? Yaitu suratul An'am ini mengambil cara yang berbeda, menerangin tentang akidah ketimbang daripada surat-surat lain gitu. Wa mimma yulfitun nadhara fi hadhihi suratul karimah, di antara yang perlu kita perhatikan pada ayat-ayat akidah dalam surat Maidah ini. Apa yang harus kita perhatikan di antaranya adalah annaha aradat, bahwa ayat-ayat dalam surat Maidah ini menyebut ya, apa itu menyebut tentang aradat munazaratal musyrikin. Ayat ini menyebut tentang berdialog kepada orang-orang musyrik menyembah berhala. Li uslubaini barizaini. Nah, ini yang dikatakan berbeda dengan surat lain. Menyebut dengan cara yang barizaini, yang dengan cara dua cara, uslubaini barizaini, dengan dua cara yang berbeda dengan yang lain, yang sangat jelas perbedaannya. La nakadu najiduhuma fi ghairiha minaswar. Hampir kita tidak dapati kedua cara ini pada surat-surat lain. Apa itu wahuma? Satu, surat ini ngajak mereka beriman, meninggalkan berhala dengan uslubut takrir. Yang kedua dengan uslubut talqin. Nah, apa itu takrir atau apa itu metode, dengan cara metode takrir dan talqin. Kalau kita bilang takrir penetapan, kalau talqin dengan cara ngajarin. Nanti ada kul katakan. Nah, itu namanya talqin.
Kalau takrir itu penjabaran. Nah, sekarang kita lihat uslub takrir dulu. Amal awal yaitu dengan cara takrir. Wa huwa uslubut takrir. Fa innal Qur'ana al-'azima yu'ridu lil adillati al-muta'alliqati bi tauhidillah jalla wa ala. Quran khususnya suratul Al-An'am ini ya menyebut dalil-dalil yang berkaitan dengan keesaan Allah dan dalil-dalil yang menunjukkan atas ya wahdaniyatihi wa sultanih dan kekuasaan Allah wa qudratihi dan kekuasaan Allah wa 'azamatihi dan kebesaran Allah. Fi surati sya'nil musallam. Nah, ini yang dikatakan takrir pada bentuk yang musallam yang bisa diterima. Wa yadha'u lidzalika dhamirul ghaib anil khis al-hadir fil qalbi. Dan meletakkan itu dengan dhamir ghaib. Dengan dhamir yang ghaib yang tidak terlihat oleh mata. His al-hadir fil qalbi, tetapi hadir di dalam hati. Allazi la yumari fihi du qalbin salim. Sehingga ya orang yang punya hati itu, orang yang punya hati salim, dia enggak akan ragu-ragu menerima. Wala aqlin rasyid, begitu juga tidaklah ragu-ragu terhadap orang yang mempunyai akal. Akal yang sehat. Ala annahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Allah taala adalah wajib adanya. Ya. Jadi pertama kali yang diajak adalah mengimani Allah bahwa ada khalik. Ya. Kita ini alam semesta makhluk. Ya. Nah, ini sebelum adanya makhluk, adanya khalik. Ya. Itu dikatakan wajibul wujud. Nah, kalau kita mempelajari ilmu tauhid itu akidah, itu namanya ada sifat 20. Nah, sifat 20 yang pertama wujud. Wujud itu ya artinya ada. Ini yang dikatakan adanya Allah itu wajib adanya. Allah itu wajib adanya. Apa artinya? Dalil apa? Apa artinya Allah itu wajib adanya? Bukannya wajib fikih. Kan kalau wajib fikih apaan wajib fikih? Anggap yang apabila kita kerjain dapat pahala, apabila kita tinggalin dosa. Itu apaan tuh? Wajib fikih. Yang dimaksud wajib ya Allah itu wajib adanya, wajib akli. Jadi hukum akal bukan wajib fikih. Nah, jadi hukum akal itu ada 3. Ada yang wajib diterima oleh akal sehat, ada yang wajib ditolak, tidak diterima oleh akal sehat, dan ada yang boleh diterima dan boleh tidak diterima. Nah, itu namanya al-ahkamul aqliyah. Yang pertama yang wajib diterima oleh akal sehat, ya. Artinya apabila ente enggak terima berarti akal ente enggak sehat. Kalau akal enggak sehat berarti majnun. Karena wajib diterima, ente kagak terima, ya. Nah, kalau matematik seperti apa contohnya? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 2. Wajib diterima oleh akal sehat. Kalau ente bilang salah, itu bukan salah, entenya otak ente yang salah. Nah, karena itu adalah wajib diterima oleh akal sehat. Nah, ada wajib ditolak, mustahil. Wajib ditolak oleh akal sehat. 1 tambah 1 sama dengan 3 gitu. 1 sama dengan 1 sama dengan 3. Wajib ditolak, terima. Ditolak. Ya, kalau ente terima, ente bilang itu benar, nah berarti error otaknya. Nah, yang ketiganya boleh diterima, boleh tidak. Nah, adanya Tuhan, adanya Allah itu wajib diterima oleh akal sehat, gitu maksudnya. Adanya Allah wajib diterima oleh akal sehat. Sama seperti kita bilang tadi, 1 tambah 1 sama dengan apa? Nah, sekarang mana dalilnya? Nah, itu. Jadi
ketika Al-Quran Allah merintah hambanya beriman dengan adanya Allah, itu bukan hanya sekedar disuruh disampaikan dalil-dalil akli. Mana dalil aklinya? Allah itu wajib adanya. Ya. Allah itu wajib adanya. Artinya wajib adanya apa? Wajib diterima oleh akal sehat. Kalau ente nggak terima bahwa Allah nggak ada, Tuhan nggak ada, berarti ente majnun. Mana dalilnya itu? Dalil akalnya itu mana? Gampang itu, alam semesta. Alam semesta artinya yang kita lihat nih, semua yang kita lihat di sekitar kita ini, ya, semua alam semesta ini, ya, ada langit, ada bumi, ada semua isi yang kita lihat semua itu alam namanya. Dengan adanya alam maka wajib adanya Allah. Nah, ya. Kenapa dengan adanya alam yang kita lihat wajib adanya Allah? Artinya wajib ada yang menciptakan. Nggak mungkin sesuatu terjadi sendirian gitu, tahu nggak? Ya, terjadi sendirian itu nggak ada yang bikin dijadi, bisa nggak? Nggak. Begitu. Inilah artinya bahwa Allah itu adanya wajib diterima oleh akal sehat. Mana dalilnya? Alam semesta. Kenapa alam semesta dalil adanya Allah? Nggak mungkin adanya sesuatu tanpa ada yang bikin. Nah, ya. Nggak usah alam semesta yang sedemikian gede, benda yang sangat sederhana ini saja, buku nih, kalau nggak ada yang bikin, ada nggak? Masih dia bisa bikin sendiri gitu? Nggak bisa. Ya. Umpamanya gini dah, ya, nggak ada yang bikin nih, ya, ya, ada kertas gitu, ada kertas, ya, aur-auran tuh kertas, kemudian ditiup sama angin yang bisa, angin yang apa itu? Angin yang ngumpulin gitu. Nggak bisa juga. Sebab kalau yang dikumpulin oleh angin nggak mungkin ada halaman 1, halaman 2. Masa ya angin bisa nyusun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masa ya angin itu bisa bikin huruf-huruf. Ya, seandainya ada kertas berserakan bisa juga dikatakan nggak ada yang bikin, yang ngumpul. Tapi ngumpulnya berantakan. Tapi kalau buku ini secara tersusun, ya, tuh ada jahitannya, ada tulisannya, ada halamannya. Berarti ini yang bikin ini bukan dikumpulin sama angin. Siapa yang bikin nih? Nah itulah tadi. Ya. Ada orang Arab yang paling bodoh. Namanya A'rabi. A'rabi itu orang paling bodoh. Orang Arab yang belum pernah belajar, tinggal di dusun. Ya, di dusun, kampung jauh, nggak belum pernah belajar ilmu. Ditanya dalil adanya Allah, masih bisa jawab. Ada orang Arab bodoh nggak pernah sekolah, ditanya mana dalilnya Allah, spontan Arab itu mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Nah, dia nggak ngerti kita apa kaitannya. Ditanya mana dalilnya adanya Allah, dibilang apa? Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Adanya tai onta, kan yang dikenal sama orang Arab onta. Nah, adanya tai onta di jalanan menunjukkan jalanan itu pernah dilewati oleh onta. Nah, ente nggak paham juga, ente nggak paham kan? Saya yakin nggak paham. Kan ditanya mana dalilnya Allah, kok bawa onta, bawa tai onta. Iya kan, pasti di dalam hati ente begitu. Kok ditanya dalil adanya Allah, bilang apa? Tai onta. Nah, waktu zaman dulu kendaraan itu apa kendaraan? Alat transportasi. Ya. Kalau sekarang kan motor, mobil, ya, sepeda. Kalau dulu transportasi apa? Onta. Mau kemana-mana naik onta. Oleh karena itu setiap hari di jalanan ada apa? Nah, adanya tai onta di jalanan berarti jalanan itu pernah dilewati oleh onta. Kalau memang onta nggak pernah lewat di situ, nggak mungkin apa. Nah, itulah dalil adanya Allah. Masih nggak paham juga, masih nggak paham juga. Adanya alam semesta ini menunjukkan apa? Adanya yang bikin. Ya. Nggak mungkin tadi tai onta ada di situ kalau onta nggak lewat.
Demikian juga nggak mungkin adanya alam kalau nggak ada yang bikin. Karena sesuatu itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada yang bikin. Nah, kalau ente sudah mengakui ada yang bikin, baru siapa itu kira-kira yang bikin? Allah, masa ya orang bisa alam. Nah, inilah bukti ya, dalil akli dikatakan adanya Allah. Makanya adanya Allah itu wajib diterima oleh akal. Kenapa wajib diterima? Karena kalau seandainya ente nggak terima, ente bilang alam semesta ini terjadi sendirian, berarti ente majnun. Nah, ya, sama seperti ente bilang bahwa buku ini nggak ada yang bikin, dijadiin diri, kan majnun namanya itu. Nah, ini dikatakan adanya Allah itu wajibul wujud, wajib adanya, ya. Ya. Al-Mubdi, siapa itu Allah itu yang wajib adanya? Dialah yang menciptakan, Mubdi khalqil kainat, menciptakan alam semesta. Shahibul jud wal in'am. Nah, kan kalau kita belajar akidah ada sifat 20 itu baru wujud itu. Wujud. Adapun yang lain-lain ya, kidam, waqo dan lain-lain semua ada 20. Nah, itu apabila ente sudah percaya adanya Allah, maka otomatis ente percaya pun dengan sifat-sifat Allah ya. Walaupun Allah itu belum pernah ente lihat gitu. Nah, kalau kita udah yakin bahwa alam sedemikian rupa yang hebat ini diciptakan oleh Allah, luar biasa Allah itu ya. Allah itu maha mendengar, Allah maha kuasa, Allah maha, itu udah otomatis. Kalau kita memperhatikan ciptaannya. Ya. Saya dapat jam, kalau waktu zaman dulu, jam itu kan yang bikin Swiss. Sebelumnya Jepang bikin jam Seiko lah, apalah tuh. Dulu pertama kali yang bikin jam itu namanya Swiss. Jadi made in Swiss. Sebelumnya Jepang bisa bikin jam. Saya dapat jam sangat bagus, sangat indah. Jalannya akurat. Walaupun saya belum pernah ngelihat orang yang bikin, saya akan mengatakan luar biasa ini yang bikin jam nih. Dia ahli bikin jam. Sangat indah, jalannya tepat. Walaupun saya belum pernah melihat. Dari mana saya tahunya? Dari buatannya ini. Makanya kita disuruh memperhatikan ya. Karena orang Arab yang dilihat itu onta, apalah yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kenapa di 4 ini disuruh perhatiin? Karena orang Arab baru kucek-kucek mata. Kalau orang kucek-kucek mata kapan tuh? Baru bangun tidur. Belum ngapa-ngapain, baru kucek-kucek makan, yang dilihat apa? Onta ya. Apaan lagi? Langit, bumi, gunung. Baru kucek-kucek mata ya. Itu baru udah disuruh perhatiin. Gak usah yang jauh-jauh dah, planet, bumi, langit apa, udah yang deket-deket aja. Bahkan yang ada di dalam diri ente nih tuh ya, ente perhatiin apa yang ada di dalam diri kita, luar biasa. Masya Allah, Allah Ta'ala ciptakan kita di dalam diri kita ini luar biasa ya. Tuh, saraf-saraf, seandainya itu saraf-saraf disambung-sambung, saraf-saraf yang ada di dalam diri kita yang disambung-sambung, itu panjangnya itu bisa ngikat bumi. Itu yang tahu itu ahlinya ya. Masya Allah ya. Itulah cara Allah Ta'ala mengenalin dirinya agar supaya hambanya beriman. Yang pertama beriman dengan adanya dulu. Setelah kita yakin adanya sang pencipta, pikirin apa? Makhluk ciptaannya. Nah, kalau kita pikirin niscaya semua sifat 20 itu kita akui. Itulah cara takrir namanya di sini itu. Alladzi kullu dzarratin fil kaun, setiap butir yang ada di dunia ini itu tidak lain adalah asari qudrati wa azamati. Semuanya itu adalah
karena kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya, segala butir, ya. Jadi ini alam semesta yang kita lihat itu dari mulai yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, susunannya itu sama. Ya. Seandainya kita perhatikan satu butir pasir, itu kalau dilihat pakai mikroskop, satu butir pasir terdiri dari molekul. Ya. Kemudian pasir, ya. Kemudian pasir yang gede sampai alam sama persis seperti itu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya sedemikian hebat. Ya. Kalau waktu zaman dulu karena belum ditemuin alat pembesar, ya, untuk mencontohkan yang paling kecil itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, itu dicontohin, diartiin dengan semut. Ya, siapa orang yang berbuat baik seukuran yang paling kecil, ditafsirin apa? Semut. Kalau kita bilang biji sawi, kan gitu, biji sawi. Kenapa? Karena waktu itu belum ada alat pembesar yang bisa dilihat pakai mata. Yang paling kecil itu kira-kira apaan? Biji sawi. Nah, udah temuin mikroskop sehingga yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang bisa dilihat pakai apa? Contoh, kemarin ada virus corona. Kalau kita lihat di TV, virus corona itu kayak kembang gitu ya. Warnanya merah, kembang. Itu nggak bisa dilihat pakai mata, pakai apa? Coba, itulah makhluk Allah yang paling kecil itu tuh. Yang namanya makhluk bernyawa, ada ruhnya, ada ususnya. Kira-kira ususnya virus corona kayak apa tuh kecilnya? Yang namanya makhluk bernyawa kan dia ada hatinya, ada ususnya, ada tangannya, ada kakinya. Sampai kepada makhluk Allah yang besar-besar. Masya Allah. Bintang yang kita lihat di atas di malam hari itu, ya, gedenya itu lebih ribuan kali dari matahari kita. Matahari kita itu aja gedenya ribuan kali bumi. Nah, sedangkan bumi aja ente belum sempat muter. Padahal bintang yang kita lihat itu bilangannya triliunan, Masya Allah, nggak bisa dihitung. Itu yang ente lihat bintang yang ada di sini doang. Nah, yang di sono kan muter. Itulah ciptaan Allah semua. Ini yang menunjukkan apa? Azamatul Khaliq, menunjukkan bahwa betapa besarnya Sang Pencipta. Udah habis diciptain, ini semua yang diciptakan Allah, dia nggak diem yuk, bergerak. Ya, kok nggak saling tabrakan? Masya Allah, ya. Polisi aja yang jagain jalanan, banyak orang tabrakan. Padahal jalanannya di atas daratan. Ini yang kita lihat di malam itu, di jalannya itu nggak di daratan, di luar angkasa, nggak jatuh. Nah, ini contoh, ya. Saya sedikit mau gambarin. Ini bumi aja nggak usah nih, bumi ini bumi yang kita tempatin ini. Mau dibanding sama yang lain-lain itu, kata ilmuwan itu bagaikan sebutir pasir. Bumi itu bagaikan sebutir pasir yang ada di alam semesta. Sebutir pasir. Betapa kecilnya itu bumi. Ini bumi aja dah dulu dah. Bumi. Ente ini ada siang malam. Ente lihat matahari pagi-pagi terbit. Kemudian tengah hari matahari ada di atas. Sore hari mana? Tenggelam. Menurut pandangan mata ente. Berarti menurut pandangan ente yang bergerak apa itu? Matahari kan pagi-pagi di sono, tengah hari di sono kan berarti. Padahal yang bergerak itu bukan matahari, bumi ente. Bumi ente muter aja tuh bumi. Matahari aja diem aja gitu matahari. Ini bumi muter, ya, muter. Nah, dengan sebab matahari bumi kita namanya muter pada porosnya, ya. Namanya rotasi. Dengan sebab bumi kita muter, ada siang, ada berapa lama satu kali muter gitu. 24 ini 24 jam muter, ya.
Muter dari sejak diciptain Allah sampai sekarang nggak berhenti dia muter. Kalau ente yang muter biasanya apa, yang punya ente yang muter? Ban sepeda. Kalau tidak ban sepeda, ban motor. Kalau nggak ban motor, ban mobil. Kira-kira kalau seandainya kalau ban sepeda ente nggak enjut, tahu nggak enjut? Nggak enjot, muter nggak? Nggak. Nah sekarang tuh ban sepeda. Kalau ban motor muternya pakai apa? Mesin pakai bensin. Kalau nggak ada mesin nggak bensin nggak muter. Ini bumi nggak pakai ada mesin. Mesinnya nih nggak? Bensinnya nih nggak? Muter. Sejak diciptain Allah sampai sekarang nggak berhenti. Kalau dia ngantuk gimana? Tuh, tepat muternya itu, nggak pernah terlambat, nggak pernah apa, kecepatan muternya itu. Satu kali muter berapa? 24 jam muter. Dan sambil muter di udara nggak jatuh. Balik kalau muter, kalau ban nanti kan di atas ini, nggak jatuh muter. Ini apa nih, luas bumi nih. Apa ini artinya luas bumi? Ya. Diameter bumi. Tahu diameter nggak ya? Nah, jadi muter itu diukur seperti ente mau bikin celana lah gitu. Ente mau bikin celana diukur pinggang. Dari mulai pusar ke pusar gitu. Itu namanya diameter tuh. Diameter bumi itu 24.000 kilo. Berapa? 24.000 kilo. Artinya kalau ente dari sini jalan ke timur sepanjang 24.000 kilo balik lagi. Itu namanya diameter. Berapa? 24.000 kilo. Oleh karena tadi satu kali muter 24 jam, berarti 1 jam berapa itu? 1000 kilo. Kan satu kali muter 24 jam ya. Itunya 24.000 kilo. Berarti kecepatannya berapa? Kecepatan bumi muter 1 jam tuh 1000 kilo. Itu lebih cepat dari pesawat terbang. Kalau ente umroh nih dari Cengkareng ke Jeddah, itu rata-rata pesawat 1 jam tuh 600 kilo. 1 jam 600 kilo. Bumi berapa tadi? Berarti muternya bumi lebih cepat dari, tapi anehnya kita nggak merasa. Kita biasa aja. Itulah kekuasaan Allah. Saya mau gambarin lagi. Ente naik motor. Orang naik motor paling cepat kira-kira berapa? 60 kilo per jam paling cepat dah. Yang kecuali kalau naik mobil di jalan tol dah bisa 120. Motor lah ya. Paling cepat berapa tuh? 60 kilo. Ente naik motor. Ente pakai pici naik motor, pakai pici 60 kilo. Kira-kira pici ente apa? Terbang. Padahal berapa tuh? Ini kita ada di atas muka bumi, padahal bumi jalannya 1000 kilo, nggak ada yang terbang. Air lautnya juga nggak tumpah. Padahal ente tadi 60 kilo, pakai pici terbang pici ente. Ini bumi berapa cepatnya? 1000 kilo. Kita ada di atasnya, nggak ada yang boleh terbang, ya kan? Lautnya nggak tumpah, ya kan? Padahal dia muter, kalau umpamanya muter, lautnya begini, tumpah dia, enggak, biasa aja. Itulah betapa hebatnya kekuasaan. Itu baru bumi doang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, istami ilaihi fi mawatina muta'addidah. Coba kita perhatikan, kita dengar, perhatiin ayat Quran yang ada di dalam surat ini ya. Haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah berfirman muqarriron asara wahdaniyatu. Allah menjelaskan kekuasaannya. Apa kata Allah nih? Di halaman 124 di tengah itu. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
Ini namanya uslubut takrir. Dialah Tuhanmu tuh Allah. Tuh, fis samawati wa fil ardi, di langit dan di bumi kekuasaannya. Ya'lamu sirrakum, dia mengetahui apa yang kau rahasiakan. Nah, karena dia yang bikin. Ya, kan yang bikin ente dia, yang bikin hati ente dia. Kerjaan hati ya udah jelas diketahui oleh Allah, karena yang bikin hati kita siapa? Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, yang kamu rahasiakan, yang kamu simpan. Wa ya'lamu ma taksibun, apa yang kau kerjain Allah Ta'ala tahu. Ya, seandainya nih Allah nggak suruh malaikat raqib atid nyatet, Allah Ta'ala tahu. Oh, kenapa kok mesti ada raqib atid? Supaya tanda buktinya. Kalau ente tahu, mana buktinya nggak ada tulisannya kan gitu. Jadi bukan berarti Allah Ta'ala perlu tenaga raqib atid, itu hanya sekedar apaan? Bukti. Ini dia catatannya, itu hari ini jam ini lu ngaji, itu kan, itu bukan berarti Allah nggak tahu, Allah Ta'ala tahu, itu buat bukti aja. Ada lagi, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dialah qahir, yang maha apa itu, kuasa di atas kekuasaan hamba. Yursilu alaikum hafadha, dia mengutus kepada kamu malaikat buat jagain. Masya Allah, kita ini kalau nggak dijagain sama malaikat, Masya Allah. Ente nih, kalau ente nggak dijagain sama malaikat, tidur, bisa jadi lubang hidung ente dimasukin semut. Ya, telinga ente, lubang telinga bisa dimasukin ke labang. Ya kan ente nggak tidur, kan nggak terasa. Kenapa kok kita tidur? Ya, hidung kita nggak dimasukin oleh binatang. Siapa ada yang ngapain? Jagain. Terima kasih sama Allah. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah yang menidurkan kamu waktu malam. Masya Allah, supaya kita siang hari ya apa tuh bersemangat, malam hari perlu istirahat. Dijadiin malam hari. Ya, supaya kita bisa beristirahat. Itu ada yatawaffakum bil-lail. Wa ya'lamu ma jarah fil nahar, dan Allah tahu apa yang kau lakukan di siang hari. Hati lakukan saat kamu mencari nafkah di siang hari, semua Allah Ta'ala tahu. Wa ka'annahu yushiru bihadzal uslub ila annahu la yahtaju li isbati wujudihi. Seakan-akan ini nggak perlu untuk membuktikan adanya Allah, tuh nggak perlu pakai akalnya udah tahu. Nggak mungkin ini semua ya terjadi secara kebetulan lah gitulah. Liyastadilla ala azamatil khaliq, dengan adanya alam semesta yang ada di sekitar kita bisa dijadikan dalil atas kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Al-Khaliq Al-Hakim. Iz la yasihu fil aqli an takuna tabi'atul balha. Karena nggak mungkin menurut akal sehat benda yang mati ini bisa apa? Ya, alam benda mati bisa menciptakan dirinya sendiri, Masya Allah. Dan sangat indah, dan sangat apa? Indah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ente ngelihat bunga, Masya Allah. Kalau ente ngelihat bunga, satu bunga, Masya Allah. Ya, tersusun nih, dengan rapi, warnanya sangat indah. Apakah itu bunga itu sendiri yang bikin bunga itu? Bunga, Masya Allah, ada bunga ini, Masya. Sangat indah. Nah, itu yang dikatakan uslub apa? Takrir. Nah, adapun uslub talqin, nah, itu talqin sama gitu, talqin mayit apa? Diajarin. Kul, katakanlah. Nah, itu uslub talqin. Fa innahu yazharu jaliyan fi ta'limir rasul. Nabi kita langsung diajarin tuh, talqin namanya. Diajarin al-hujjatad damigha, diajarin dalil liyaqdhifa biha fi wajhil khasmi, agar supaya dalil yang diajarin ini bisa untuk apa tuh? Untuk berdebat tuh kepada mereka tuh yang masih saja tidak mau beriman ya. Nah, ini namanya uslub talqin, diajarin. Kalau yang tadi kan disuruh kita mikir sendiri. Kalau talqin ini diajarin. Ya. Mana itu ini? Ya'ti hadzal uslub bi tariqi soal wal jawab, dengan cara soal jawab. Contoh, yas'aluhum hatta yubhimahum wa yujibahum. Ditanya, Allah Ta'ala tanya, jawab sendiri. Mana itu? Kul liman
Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul, katakan wahai Muhammad bagi mereka yang tidak percaya, liman ma fis samawati wal ard. Punya siapa? Punya siapa yang ada di langit dan bumi? Coba tanya aja, punya siapa? Kalau ente bisa menggunakan akal sehat, berarti ente bisa jawab itu. Allah gitu. Punya siapa? Gak usah jauh-jauh dah yang di langit, di bumi, yang ada di dalam diri ente aja. Punya siapa tuh? Punya siapa? Punya Allah. Mana buktinya? Ente punya rambut. Punya rambut. Ya. Rambut yang ada di dalam diri ente. Rambut tuh punya ente, tuh punya Allah. Hah? Punya Allah. Kalau punya ente berarti di ngikutin ente. Gue bosan nyukur tiap bulan nyukur. Wahai rambutku, janganlah kamu nongol-nongol. Kenapa? Karena gue bosan nyukur lu tiap bulan. Kira-kira rambut tuh mentaati ente nggak? Hah? Oh, berarti rambut ente punya siapa? Oh, itu. Wahai kukuku, kukuku. Gitu. Wahai kukuku. Aku malas gunting kamu tiap minggu. Dikit-dikit nongol, dikit-dikit nongol. Wahai kukuku, berhentilah kamu nongol. Kira-kira dia mentaati ente enggak? Oh, berarti kuku punya siapa? Itu tanya. Punya siapa itu? Enggak usah yang jauh-jauh dah, di dalam diri aja. Qul liman ma fis sama. Pasti jawabannya lillah. Tuh, kata ba'ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kita diciptakan Allah, disuruh ya, kita mentaati Allah. Nanti pada hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Ini ada lagi. Ini uslubul talqin. Coba tanya mereka. Apa pertanyaan? Ayyu syai'in akbaru syahadatan. Mana saksi yang paling besar? Ya. Ya, saksi yang paling besar. Qul lillahu syahidun baini wa bainakum. Siapa itu saksi kamu? Ya, Allah. Apa itu saksi? Apa yang kita lakukan dilihat olehnya. Nah, itulah arti saksi. Nah, inilah contoh-contoh nanti yang akan dibahas dalam surat Al-An'am ya, tentang akidah ini dengan dua cara. Apa tadi? Ada cara takrir, ada cara talqin ya. Nah, dengan cara yang seperti ini beda katanya dengan surat-surat lain daripada surat Makkiyah yang membahas tentang ilmu akidah. Nah, ini saja yang dapat kita kaji. As-Sana' 'ala Khaliqil Kaun halaman 125, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.